Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Viola Edinta Brokaro dengan NIM 2320100146. Saya merupakan mahasiswi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang dasar-dasar ilmu waris Islam. Nah, topik ini mengarah dengan mata kuliah Fikih Mawaris dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Anwar Habibi Siregar, MA/HK. Yuk langsung saja tonton materi tersebut. Teman-teman tahu nggak apa itu pengertian warisan? Warisan secara bahasa berasal dari kata al-miras, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Nah, secara istilah, warisan adalah harta, hak, dan kewajiban yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum. Nah, setelah kita mengetahui pengertian ilmu waris itu apa, ada juga beberapa tujuan ilmu waris. Yang pertama, menegakkan keadilan, yang dimana pembagian harta sesuai aturan Allah. Supaya apa? Supaya adil. Kemudian yang kedua, menghindari konflik, yang dimana mencegah perselisihan dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, menjalankan perintah Allah, yang dimana itu sebagai bentuk ketaatan kepada syariat Islam. Kemudian yang terakhir, memberikan hak, yang dimana agar setiap ahli waris mendapat haknya masing-masing. Apa saja sebab-sebab mengapa seseorang menerima warisan? Ada beberapa sebab mengapa seseorang menerima warisan. Yang pertama, pernikahan, yang dimana maksudnya hubungan suami istri sah menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua, kekerabatan, hubungan darah seperti orang tua dan anak. Kemudian yang terakhir, wala. Wala itu apa? Wala itu hubungan karena memerdekakan budak di dalam Islam. Alasan mengapa seseorang menerima warisan. Yang pertama, keluarga, hubungan erat dengan pewaris yang meninggal. Kemudian yang kedua, wasiat, yang dimana dokumen resmi dari pewaris untuk ahli waris. Kemudian yang ketiga, aturan yang mengatur pembagian secara adil. Kemudian yang keempat, ahli waris, yang dimana status hukum yang mengonfirmasi. Kemudian yang terakhir, penerimaan, proses penerimaan warisan berdasarkan hukum. Ada beberapa unsur pewarisan. Yang pertama, pewaris. Pewaris itu apa? Pewaris adalah orang yang meninggal dunia serta meninggalkan harta untuk dibagikan sesuai hukum waris Islam. Kemudian yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah pihak-pihak yang berhak menerima harta warisan berdasarkan hubungan kekeluargaan atau pernikahan. Kemudian yang ketiga, harta warisan. Harta warisan mencakup seluruh aset dan hak peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Nah, sebelum kita menerima warisan, ada kewajiban kita sebelum pewarisan. Yang pertama, dari segi perawatan, yang dimana biaya perawatan jenazah harus ditanggung oleh ahli waris sebelum pembagian, termasuk memandikan, mengkafani, serta penguburannya. Kemudian yang kedua, pelunasan. Semua hutang pewaris harus dilunasi terlebih dahulu, memastikan tidak ada kewajiban yang tersisa sebelum distribusi harta. Kemudian yang ketiga, wasiat yang ditinggalkan pewaris harus dilaksanakan dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan yang ada. Adapun dalil Al-Quran tentang pembagian warisan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walakum nisfu ma taraka azwajukum. Yang artinya, bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa betapa pentingnya pembagian warisan setelah menyelesaikan wasiat dan hutang, yang mana mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Nah, setelah kita mengetahui sebab-sebab mengapa seseorang menerima warisan, ada juga nih sebab-sebab mengapa seseorang tidak menerima warisan. Yang pertama, alasannya agama. Perbedaan agama menjadi penghalang dalam warisan. Seseorang muslim tidak dapat mewarisi dari non-muslim. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, pembunuhan. Ahli waris yang membunuh pewaris maka kehilangan hak waris sebagai bentuk hukuman untuk tindakan keji tersebut dalam hukum Islam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, perbudakan. Nah, budak tidak memiliki hak milik dalam Islam, sehingga mereka tidak berhak menerima warisan dari pewaris yang meninggal. Ada perbedaan pendapat ulama tentang pembagian warisan. Yang pertama, mazhab Hanafiyah, yang dimana mengizinkan muslim mewarisi harta orang yang murtad. Ini mencerminkan pandangan lebih inklusif dalam hal pewarisan. Kemudian ada beberapa mazhab lainnya seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka tidak mengizinkan warisan bagi orang yang murtad. Ini menekankan prinsip keadilan. Ada beberapa istilah penting dalam waris. Yang pertama, al-mahrum. Al-mahrum mengacu pada kehilangan hak waris, seperti ketika seseorang membunuh pewaris atau memiliki perbedaan agama dengan mereka. Kemudian ada al-mahjub. Al-mahjub adalah istilah untuk terhalangnya hak waris karena keberadaan ahli waris yang lebih dekat. Contohnya anak menghalangi kakek. Contoh kasusnya, seseorang anak yang membunuh ayahnya menjadi al-mahrum. Kemudian dia kehilangan hak waris atas harta peninggalannya. Setelah kita memahami penjabaran isi materi yang saya jelaskan, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, sebab-sebab penerima warisan. 3 sebab utama warisan yaitu mencakup kekerabatan, pernikahan, dan wala yang merupakan sebagai dasar penerimaan hak waris. Kemudian yaitu dari segi keadilan waris. Hukum waris Islam menegakkan keadilan dengan memastikan pembagian-pembagian yang adil dan menjaga keseimbangan serta tanggung jawab moral dalam keluarga. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu penghalang warisan. Ada 3 penghalang utama meliputi perbedaan agama, pembunuhan, serta perbudakan yang merupakan menjadi penghalang hak untuk mewarisi. Demikianlah video penjabaran materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.